Warta Jemaat GKJ Wonogiri Utara Minggu 12 Februari tahun 2023. Yang pertama, ibadah Minggu GKJ Wonogiri Utara, ibadah Minggu biasa yang kelima, Minggu 12 Februari tahun 2023. Di Gereja Induk Wonokarto jam 7 waktu Indonesia Barat, pembawa firman Diaken Endang Susilowati. Di Pepantan Gegeran jam 8 waktu Indonesia Barat, pembawa firman Diaken Haryanti. Pepantan Tandon jam 7.30 waktu Indonesia Barat, pembawa firman Diaken Ari Royani. Di Pepantan Gemantar jam 7.30 waktu Indonesia Barat, pembawa firman Diaken Trining Krismiati. Ibadah Minggu biasa yang ke-6 Minggu 19 Februari tahun 2023 di Gereja Induk Wonokarto jam 7 waktu Indonesia Barat, pembawa firman Pendeta Sebastian Murhastomo. Di Pepantan Gegeran jam 8 waktu Indonesia Barat, pembawa firman Penatua Elias Hantoro. Di Pepantan Tandon jam 9 waktu Indonesia Barat, pembawa firman Pendeta Sebastian Murhastomo. Di Pepantan Gemantar jam 7.30 waktu Indonesia Barat, pembawa firman Bapak Eli Prehmono SP. Catatan, ibadah Minggu di Gereja Induk Wonokarto dilayani secara tatap muka dan secara online live streaming di kanal YouTube Tim Multimedia GKJ Wonogiri Utara. Adapun ibadah di masing-masing pepantan dilayani secara tatap muka. Pelaksanaan ibadah Minggu secara tatap muka dilakukan dengan protokol kesehatan. Petugas di Induk Wonokarto tanggal 12 Februari tahun 2023. Pemusik Gedeon, song leader Ibu Eni Siswanti dan Awang. OBS Linda, operator LCD Rafael, operator Link Dias, soundman Asmoro Adi, kamera Nathan dan Marvel. Petugas di Pepantan tanggal 12 Februari tahun 2023 di Gemantar, pianis Adi, song leader April dan Ibu Dewi AC. Di Tandon, pianis Bapak Sumarmo, song leader Otniel dan Ibu Anastasia SR. Di Gegeran, pianis Brian, song leader Olive dan Ibu Mindarita. Petugas pengajar pemuda remaja di Wonokarto tanggal 12 Februari tahun 2023, Ibu Ayu Wuryanti, dan di Gemantar Bapak Yunus. Laporan persembahan. Persembahan dapat dibaca melalui WA Group masing-masing. Warta Jemaat yang ketiga, pembukaan kelas katekisasi CD angkatan tahun 2023. Berdasarkan keputusan persidangan dan mengacu pada tata gereja dan tata laksana tahun 2018, maka tim katekisasi GKJ Wonogiri Utara membuka kelas katekisasi angkatan tahun 2023 pada bulan Februari tahun 2023. Sesuai dengan tata gereja dan tata laksana tahun 2018, maka katekisasi mensyaratkan usia calon katekisan minimal 16 tahun saat memulai kelas katekisasi. Oleh karena itu, mohon orang tua yang hendak mengajukan nama calon katekisan dapat menghubungi majelis kelompok atau pepantan atau kantor gereja. Mohon perhatian dari warga jemaat. Warta jemaat berikutnya, atestasi keluar. Majelis GKJ Wonogiri Utara telah menerima permohonan atestasi keluar bagi Bapak Mirwan Satoto, kelompok Wonokarto Barat, ke Gereja Kristen Indonesia Sangkrah Surakarta. Majelis GKJ Wonogiri Utara mengucapkan terima kasih atas pelayanannya di GKJ Wonogiri Utara. Warta jemaat berikutnya, kegiatan PA atau persekutuan doa di Pepantan. Akan dilaksanakan kegiatan pemahaman Alkitab atau PA dan persekutuan doa di Pepantan dengan jadwal sebagai berikut. Hari Selasa tanggal 14 Februari tahun 2023 jam 19 waktu Indonesia Barat di Pepantan Gemantar, tempat pastori petugas Ibu Indrati. Dan Kamis tanggal 18 Februari tahun 2023 jam 18 waktu Indonesia Barat di Gemantar, tempat di gereja petugasnya Bapak Pendeta Sebastian Murhastomo. Berikutnya warta jemaat berikutnya, pemeriksaan kesehatan. Komisi Oikmas GKJ Wonogiri Utara akan mengadakan pemeriksaan sederhana yang dilaksanakan setelah ibadah Minggu dengan jadwal yang telah disusun.
Untuk pemeriksaan umum mengganti biaya sebesar Rp5.000. Untuk pemeriksaan GDS mengganti biaya sebesar Rp10.000. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Untuk jadwal pemeriksaan kesehatan dapat dibaca melalui WA Group masing-masing. Bacaan sepekan dapat dibaca melalui WA Group masing-masing. Catatan tambahan, hal-hal yang belum diwartakan pada saat ini akan diwartakan di kemudian hari melalui WA Group. Demikian warta jemaat Minggu 12 Februari tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat Kristus yang terkasih, yang ada di gereja dan di rumah, hari ini Minggu 12 Februari tahun 2023, kita akan menyelenggarakan peribadatan Minggu Biasa yang kelima. Dalam ibadah Minggu Biasa yang kelima ini, kita akan menghayati firman Tuhan dengan tema memilih untuk hidup. Mari menyiapkan batin kita dengan memuji nama Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat 15 bait 1 sampai dengan 3. Berhimpun semua. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Kristus, ibadah Minggu Biasa yang kelima ini marilah kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Sang Putra Juru Selamat dunia, dan Roh Kudus Sang Pemelihara. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jemaat diperkenankan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Kristus, di dalam hidup kita keseharian, seringkali kita melakukan berbagai dosa dan pelanggaran. Namun di saat ini, di kesempatan saat ini, Allah yang Maha Baik mengajak kita untuk mengakui segenap dosa kita dan bertobat. Melalui pengingat di dalam pembacaan Injil Lukas pasal 10 ayat 26 sampai 28 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, mari bersama kita mengakui segenap dosa dan pelanggaran kita dengan berdoa secara pribadi. Doa pribadi dipersilakan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang Maha Kasih dan Maha Pengampun, sungguh pada saat ini kami mengaku bahwa dosa dan pelanggaran kami sering membuat kami lupa dan menjauh kepadamu ya Tuhan. Maka pada saat ini di hadapan-Mu, kami mengaku segenap dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Engkau yang mengampuni, sebab kami hanya berserah kepadamu, Allah yang Maha Mengampuni. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri, kita akan menerima anugerah Tuhan. Untuk setiap orang yang dengan kesungguhan hatinya mengakui segenap dosa dan pelanggarannya di hadapan Allah, Tuhan yang Maha Baik memberikan berita anugerahnya. Seperti yang ditulis di dalam Mazmur 119 ayat 2 dan 3. Mazmur 119 ayat 2 dan 3 yang demikian. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Bapak, Ibu, Saudara, mari bersama kita menanggapi anugerah Tuhan dengan bersalam namaste dan mengucap salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai, salam damai. Masih dengan berdiri, mari bersama kita memujikan pujian sabda dalam Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 4. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, di mana
diperkenankan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, marilah sebelum kita memasuki pelayanan sabda, terlebih dahulu kita menyiapkan batin kita dengan berdoa. Mari berdoa. Puji dan ucap syukur atas kasih setiamu ya Allah. Sungguh kami merasakan berkat dan kemurahan Tuhan yang senantiasa melimpah bagi kami dan keluarga kami. Kami juga bersyukur bahwa pada saat ini Engkau mengizinkan kami untuk kami memilih kehidupan, sehingga kami boleh membangun peribadatan di dalam nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di tengah peribadatan ini kami hendak merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau memberkati, menyertai kami masing-masing, sehingga kami boleh mengerti dengan sungguh, memaknai dengan sepenuh hati kami firman Tuhan yang kami dengarkan. Dan kami mohon kekuatan serta kasih setia Tuhan untuk kami boleh melaksanakan firman-Mu di dalam langkah hidup kami keseharian. Hamba-Mu yang Kau tunjuk untuk menyampaikan sabda-Mu, kiranya Engkau berkati lidah bibirnya agar apa yang keluar melalui mulutnya yang terbatas hanyalah semata-mata kebenaran dan kasih setia Tuhan yang tidak terbatas. Maka dengan segala kesungguhan dan kerendahan hati kami, berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan leksionari. Bacaan pertama diambilkan dari Ulangan 30 ayatnya yang ke-15 sampai 20 yang demikian. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan ibadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Marilah bacaan kita tanggapi dengan membaca Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang perintah-perintahnya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan
tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupmu tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-ngamati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Amin. Bacaan yang kedua tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 1-9, demikian firman-Nya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Kristus, bacaan Injil pada saat ini akan diambil menurut pembacaan Injil Matius pasal 5 ayat 21 sampai 37. Injil Matius 5 ayat 21 sampai 37 yang demikian. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas.
kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu yang utuh, tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia. Ialah kita yang mendengar firman-Nya, merenungkan dan melaksanakan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Kiranya kasih setia Allah melimpah dalam hidup kita dan keluarga kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, pada saat ini kita akan merenungkan tema memilih untuk hidup. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, pada saat-saat sekarang ini banyak sekali persaingan bisnis yang terjadi. Persaingan-persaingan bisnis itu mensyaratkan satu hal, jika boleh kita amati secara ekonomi. Syarat itu adalah selling point, atau yang biasa kita sebut sebagai keunikan penjualan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, di dunia yang serba bersaing secara ekonomi saat ini, jika ada 1-2 orang yang sama selling point-nya, jika ada 1-2-3 orang atau 1-2-3 bisnis yang mempunyai kesamaan dalam bisnis itu, maka orang-orang yang hendak membeli di sana, orang-orang yang hendak berbisnis dengan rekanan bisnis yang sama itu akan berpikir 2 kali. Nggo ngopo? Wong ya mung padha. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, kita membutuhkan selling point. Hal unik yang bisa dilihat oleh pasar sehingga orang lain mampu dan mau tertarik dengan kita. Apalagi untuk teman-teman pemuda remaja. Saat pemuda remaja seusianya seneng rokok, selling point-nya, wah berarti aku orang rokok. Bukannya malah
merokok rokok yang jauh lebih hebat daripada pemuda yang lain. Tentu selling point-nya begitu rendah. Demikian pula saat kita sebagai orang yang mau membeli, sebagai buyer, pembeli. Saat kita mau membeli tentu kita akan memperhatikan kita memilih yang mana ya. Yang mana yang mau kita pilih dari sekian banyak hal yang sama. Hal unik apa yang menjadikan kita memilih bisnis itu. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, begitu pula dengan iman. Iman Kristen harus punya selling point. Dan pada saat ini Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, bacaan Injil kita, Injil Matius pasal 5 ayat 21 sampai 37 menjelaskan kepada kita bahwa orang Kristen memiliki selling point. Baik itu saat kita menjadi orang Kristen ataupun saat kita dilihat oleh orang lain. Apa selling point-nya? Selling point-nya adalah kehidupan yang penuh kasih. Oleh karena itu setiap orang memilih untuk hidup. Memilih untuk hidup yang lebih mengasihi orang lain. Di dunia yang saat ini kita tahu penuh dengan kecurigaan. Di dunia yang saat ini kita tahu penuh dengan permasalahan, kejahatan meningkat. Dan pada saat ini, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita mengajarkan bagaimana menjalankan kehidupan yang benar, yang melampaui apa yang dilakukan para pemuka agama Yahudi pada saat itu. Yesus memulai dengan hati, memulai dengan motivasi melakukan kehidupan itu. Memulai dengan motivasi untuk hidup itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, bacaan Matius pasal 5 ayat 21 sampai 37 menunjukkan bahwa Yesus memberi contoh agar para murid dapat melihat dengan jelas bagaimana menjalani hidup yang benar sesuai dengan ajaran kasih Kristus, sesuai dengan kerajaan surga. Maka Yesus mengutip penafsiran keliru para pemimpin agama Yahudi mengenai Taurat Tuhan. Kemudian tidak hanya mengutip dan mengkritiknya, Tuhan Yesus memberikan penafsiran baru yang benar dan penuh dengan otoritas. Tidak menghilangkan hukum itu, namun menafsirkan dengan cara yang benar. Menafsirkan dalam pilihan akan kehidupan. Yesus menegaskan sebuah motivasi di balik melakukan Taurat yang hidup, di balik menjadi Taurat yang hidup. Saat ini bisa kita sebut sebagai etika hati. Menafsirkan hukum Tuhan dengan etika hati membuat kita memilih melakukan hukum Tuhan dengan prinsip berpegang pada kehidupan. Menyirnakan penafsiran sempit yang sebenarnya kita tahu bahwa penafsiran sempit yang dilakukan oleh para orang-orang Farisi ini adalah penafsiran akan kematian. Mereka tidak memilih kehidupan, namun mereka memilih jalan yang berbeda. Penafsiran sempit yang hanya mengarah pada, kalau boleh kita sebut sebagai pembunuhan karakter Kristen. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, ternyata
pembunuhan karakter Kristen, pembunuhan karakter Kristus ini begitu nampak jelas di masa-masa Yesus melayani di dunia. Di masa-masa orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi mencoba untuk menafsirkan dengan sempit akan firman Tuhan dalam Taurat. Mereka menafsirkan dengan bukan berprinsip pada kehidupan, namun berprinsip pada dosa. Dosa yang demikian merendahkan sesama manusia sebagai gambar Allah dan secara otomatis turut menghina Sang Pencipta itu sendiri. Penafsiran sempit yang dilakukan orang-orang Farisi ini menghina Allah dan tidak memilih kehidupan. Oleh karena itu, bagi Yesus Kristus, manusia harus menghargai hidup sesamanya. Dimulai dari menjalankan firman Tuhan dengan etika hati, mempunyai selling point untuk memilih pada kehidupan. Di bagian pertama kita melihat membunuh bukan semata-mata perbuatan fisik, namun marah dan memfitnah orang lain juga bisa dikategorikan sebagai pembunuhan. Di ayat 21 sampai 26 Yesus menjelaskannya dengan ekstrim. Bahwa marah dan fitnah adalah juga sebuah dosa pembunuhan. Maka munafik, bila kita melihat bagian kedua ritual ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi yang melakukan ibadah dengan hati yang mendendam. Begitupun pula perzinahan disoroti oleh Kristus, dimulai selalu dari hati yang kotor. Tidak hanya sekedar berzina, namun Yesus sendiri menyoroti mengenai fantasi jorok yang melecehkan lawan jenis dan akhirnya bermuara pada perbuatan zina di ayat 27 sampai 30. Kemudian akhirnya kita melegalkan perceraian yang sama artinya dengan menolak ketetapan Tuhan mengenai pernikahan yang kudus. Di ayat 31 dan 32 kita melihatnya. Apalagi pada zaman itu Bapak Ibu Saudara, sebagai info, ada sebuah kekeliruan penafsiran Taurat, yakni perceraian hanya boleh dilakukan oleh seorang suami ketika ia menemukan ketidakpantasan apapun, sekecil apapun dari istrinya. Ini menarik, bahwa pada saat itu di konteks masa itu yang boleh menceraikan adalah suami, bahkan hanya saat ia menemukan sedikit saja ketidakpantasan dari istrinya. Begitupun pula Yesus menyoroti soal bersumpah di ayat 33 dan 37. Pada masa itu ada pandangan bahwa bersumpah asal tidak langsung dengan nama Allah dianggap tidak mengikat. Kita bisa melihat di ayat 34 sampai 36. Itu sebabnya Yesus menegaskan bahwa bukan sumpah yang penting, melainkan adanya konsistensi kata dan perbuatan manusia. Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Dua contoh yang terakhir berhubungan erat dengan motivasi kasih, di mana Yesus menyoroti hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, atau yang kita kenal sebagai hukum lex talionis, yang merupakan pembalasan diganti dengan pembalasan. Yesus mengubah paradigma itu, memilih untuk hidup, memilih untuk memakai motivasi dan etika kasih dalam
imannya di dalam melaksanakan perintah Allah. Begitupun juga jika kita melihat Bapak Ibu Saudara, di dalam Ulangan 30 ayat 15 sampai 20, perjanjian Allah dengan bangsa Israel memiliki dua akibat yang jelas. Berkat atau kutuk. Berkat berkaitan dengan kehidupan, namun kutuk selalu berhubungan dengan kematian yang mengerikan. Namun melalui bacaan Ulangan 30, kita melihat bahwa sehebat apapun amarah Allah, sebesar apapun murka Allah, namun Ia adalah Allah yang berbelas kasihan dan pengampun. Apabila bangsa atau umatnya adalah umat yang menyadari kesalahannya, mau hidup di dalam pertobatan dan berbalik kepada Allah, maka Allah akan memulihkan hubungan dengan umatnya. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, bacaan-bacaan yang pada saat ini kita refleksikan tidak sekedar menunjukkan bagaimana seorang Kristen harus mempunyai selling point, harus mempunyai keunikan di dalam merasakan imannya, agar mampu dilihat sebagai surat-surat yang terbuka. Kita dituntut dalam bacaan kita melalui 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9 untuk hidup sebagai manusia rohani. Hidup sebagai manusia rohani adalah hidup yang penuh kasih. Hidup yang berbalik kepada Allah dan berpaut pada kasih-Nya. Hidup yang dekat kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, sebagai seorang Kristen, tentu di masa-masa ini kita prihatin bahwa ada begitu banyak orang Kristen yang tidak memilih kehidupan, namun ia memilih kematian. Banyak orang Kristen yang tidak memiliki etika kasih, tidak memiliki motivasi hati, namun mendasarkan diri pada pokoknya aku seneng, pokoknya aku senang. Mari melalui bacaan kita pada saat ini, kita diajak sebagai seorang Kristen memiliki selling point untuk memilih kehidupan. Memilih mendasarkan hidup kita dengan motivasi kasih, dengan hati yang dekat, lekat, terpaut pada Allah. Mampukah kita melakukannya? Bukan kita yang menjawabnya, namun tindakan, sikap iman kita yang menjawabnya. Selamat memilih kehidupan, selamat hidup di dalam kasih-Nya, selamat melakukan motivasi hidup berdasar hati yang penuh kasih. Tuhan beserta kita. Amin. Saat teduh bagi kita merenungkan sabda Tuhan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita mempersembahkan persembahan terbaik kepada Tuhan sebagai wujud ucap syukur dengan mendasarinya pada bacaan Matius 5 ayatnya yang ke-23 dan 24. Yang demikian: sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti peribadatan di rumah masing-masing, mohon mengkoordinasikan persembahan yang dikumpulkan kepada majelis kelompok atau pepantan. Jemaat dari luar Wonogiri dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening gereja. Selamat berpersembahan. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Kristus, marilah pada saat ini kita haturkan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan melalui doa persembahan dan syafaat. Dan di akhir doa nanti marilah bersama berdoa menurut doa Bapa kami. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang senantiasa menyala kami rasakan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami bersyukur bahwa Engkau mengingatkan kami pada hari ini untuk kami boleh memilih untuk hidup, memilih kehidupan itu sendiri di dalam hidup keimanan kami. Sehingga kami yakin dan percaya serta kami melakukan firman-Mu sesuai dengan hati dan kasih yang terarah kepada Kristus. Bukan sekedar melakukan firman hanya sesuai formalitas belaka. Namun kiranya kami sebagai seorang Kristen memiliki jati diri, mengasihi dan memilih kehidupan. Jati diri yang berbeda dari dunia yang penuh dengan ketidakpastian, dari dunia yang penuh dengan ancaman, dari dunia yang penuh dengan kejahatan. Maka kiranya Engkau senantiasa mengingatkan pada kami, senantiasa memanggil kami untuk hidup yang memilih akan kehidupan, untuk hidup yang didasari motivasi kasih dan penuh dengan ungkapan syukur, sehingga kami boleh dekat kepadamu dan menjadi surat-surat yang terbuka bagi sesama kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur di dalam hidup kami Engkau
mengingatkan dan mengasihi kami, mengampuni setiap pelanggaran kami. Ungkapan syukur kami ya Tuhan pada saat ini kami wujudkan dengan kami menghaturkan persembahan. Sebagian dari berkat Tuhan yang melimpah, yang kami rasakan dalam hidup kami dan keluarga kami, kiranya boleh menjadi sarana yang baik dalam mengembangkan pelayanan di GKJ Wonogiri Utara. Kiranya Engkau yang senantiasa hadir dan mengasihi kami, sehingga kami boleh membagikan kasih itu kepada orang lain, kepada jemaat-jemaat Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami menyerahkan saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau memberkati mereka, kiranya Engkau menyertai mereka dan memberikan kebijaksanaan, sehingga dapat mengelola persembahan ini seturut dengan kasih setia Tuhan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kiranya Engkau juga senantiasa mengingatkan dan memanggil kami untuk kami tidak hanya mempersembahkan harta kami, materi kami, namun kiranya Engkau senantiasa memanggil kami untuk kami mempersembahkan pelayanan kami, mempersembahkan pekerjaan kami, mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan bagi Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami mengingat jemaat-jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara secara khusus. Jemaat-jemaat baik dari kategori anak, remaja pemuda, warga dewasa, maupun warga adiuswa. Kiranya Engkau yang senantiasa mengasihi jemaat-jemaat Tuhan, senantiasa memelihara iman jemaat-jemaat Tuhan, sehingga kami merasakan kasih dan membagikan kasih itu pada jemaat-jemaat Tuhan di seluruh muka bumi ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga mengingat jemaat-jemaat-Mu yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan fisik dan sakit penyakit. Kiranya Engkau yang memberkati dan menjamah, kiranya Engkau yang menyembuhkan, memulihkan saudara-saudara kami, sehingga boleh merasakan kasih setia Tuhan yang melimpah dalam hidupnya. Begitupun pula kami mengingat jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang berduka cita. Kiranya Tuhan yang menghibur, kiranya Tuhan yang memberikan semangat, sehingga di dalam duka citanya terbit penghiburan yang dari Tuhan. Begitupun kami serahkan jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang bergumul akan kehidupannya, baik dari bidang ekonomi, baik dari bidang apapun yang dirasakan jemaat Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa mencukupkan, kiranya Engkau yang senantiasa memberkati dan menjamah, sehingga kasih setiamu melimpah kepada seluruh jemaat Tuhan. Kami juga mengingat setiap pelayan jemaat Tuhan, pelayan-pelayan khusus yang ada di gereja, baik itu sebagai para penatua, baik itu para diaken, baik itu pendeta. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memelihara, sehingga Majelis GKJ Wonogiri Utara boleh semakin melakukan firman Tuhan dan memelihara jemaat Tuhan dengan penuh kesungguhan hati dan kasih. Begitupun kami mengingat segenap jemaat yang masuk menjadi anggota komisi tim panitia gerejawi sebagai tim pelayanan GKJ Wonogiri Utara. Kiranya Engkau yang memberkati dan menjamah setiap pengurus komisi, tim dan panitia, sehingga boleh merasakan kasih setia Tuhan dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga mengingat saudara-saudara kami yang lain, jemaat-jemaat-Mu.
Kiranya kami boleh saling mengasihi dan mendahului dalam memberi hormat. Kami menyerahkan pula Tuhan, bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara yang saat ini masih bergumul dalam toleransi, dalam kerja bersama untuk segera mengentaskan COVID-19. Sehingga kami boleh merasakan kembali kasih setia Tuhan yang melimpah. Sedikit demi sedikit kiranya Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami. Sehingga kami boleh semakin mengerti arti toleransi, mengerti arti kerja bersama sebagai warga negara. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang saat ini masuk di dalam pemerintahan. Kiranya Engkau yang senantiasa menjamah dan menyertai, sehingga boleh mengumandangkan kasih setiamu di dalam kehidupan pelayanannya di pemerintahan. Berkatilah keluarga kami ya Tuhan, baik kami sebagai anak maupun sebagai orang tua. Kiranya kami senantiasa penuh dengan kasih, menyapa satu dengan yang lain, anggota keluarga kami. Sehingga kami boleh saling mengerti, saling memahami, saling memeluk erat di dalam kasih setiamu, memilih dalam kehidupan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, inilah permohonan kami yang kurang sempurna. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyempurnakan. Sebab kami melandaskan doa dan permohonan kami dengan kami mengingat doa yang diajarkan Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan bersedia menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara kita menutup ibadah kita pada saat ini dengan memujikan Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 2. Kita harus membawa berita.